Shalom Gembala dan leader FA Bipro. Hari ini kita akan membahas tentang multiplikasi FA. Coba kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, dikatakan bahwa jika kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah. Jadi, apabila kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang sekitar kita. Ayat ini bisa dibaca dan direnungkan terlebih lagi secara pribadi. Oke? Dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi di Matius 13 ayat 31 dan 33 dikatakan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, ia akan menjadi pohon besar tempat burung-burung bersarang. Begitu juga dengan ragi. Ragi yang sedikit dapat mengkamilkan seluruh adonan. Sama halnya dengan kelompok FA di mana saat ini kita berada, mungkin baru kecil, belum berdampak, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika kita mau tertanam dan bertumbuh, maka kita akan berbuah atau bermultiplikasi sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi keluarga, bagi gereja, bangsa, dan bahkan dunia. Semua ini dimulai dari kelompok kecil 4-5 orang atau 2-3 keluarga. Dimulai dari komunitas yang kecil, kita akan lebih mudah untuk fokus pada kualitas relasi, pertumbuhan rohani, keakraban, dan pemuritan. Disinilah kekuatan kita. Start small, keep it small. Jika Eva hanya semakin besar, maka akan semakin banyak masalah yang timbul. Misalnya, stagnan, tidak ada perkembangan, cenderung menjadi kelompok yang eksklusif, sulit menerima anggota baru. Semakin banyak anggota FA, lebih dari 10 orang, bonding akan semakin berkurang. Kasih dan kepedulian akan semakin berkurang juga. Semakin banyak anggota FA, semakin sulit mencari tempat atau rumah untuk ber-FA. Resiko terpecah menjadi kubu-kubu dalam FA itu sendiri, ngegap sendiri-sendiri. Nah, solusinya dari semuanya adalah dengan multiplikasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana pola atau langkah-langkah tahapan agar FA dapat bermultiplikasi atau anggota FA punya mental siap multiplikasi. Pertama, encounter. Anggota FA memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan, seperti contohnya jemaat FA melalui proses pertobatan, mengalami pemulihan, ada perubahan dalam hidup setiap jemaat di dalam FA. Mengapa hal ini penting? Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, hidup kita akan self-centered, sehingga kita cenderung berada di zona nyaman dan tidak mau memenangkan jiwa. Pastikan gembala mendoakan dan mengumpulkan hal tersebut secara sungguh-sungguh bersama setiap anggota FA-nya. Yang kedua, empowering. Anggota FA dibekali secara skill, misal di dalam hal musik, WL, worship leader, sharing, doa, dan sebagainya, maupun dalam kerohanian. Tidak hanya secara skill jasmani, tapi juga memperlengkapi anggota FA dengan firman Tuhan, kuasa doa, dan kuasa Roh Kudus. Sebagai contohnya, kita dapat lihat, kita berdoa bagi anggota FA yang sedang sakit mungkin, kita berdoa bagi anggota FA yang mengalami pergumulan agar diberikan kepekaan Tuhan dalam melangkah menjalani hari-hari ini. Yang ketiga, go, pergi. Seperti dalam kitab Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas banget ya, dalam ayat ini kita harus keluar untuk pergi. Tidak semua dari kita diberikan kasih karunia untuk menjadi misionaris. Jadi kata pergi di sini bukan sekedar keluar atau meninggalkan gereja, tapi kemanapun kita melangkah, kita beraktivitas sepanjang hari, di sana ladang kita untuk menjangkau jiwa. Kita bisa dimulai dari yang sederhana, dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, misalnya keluarga, saudara, ataupun teman dekat kita. Kita bisa juga membuka diri kita untuk menjangkau teman kita di tempat kerja. Dan perlu diingat, setiap Sabtu Tuhan mengirimkan jiwa baru di Bipro. Disinilah kita akan bergerak maju untuk pergi menjangkau mereka. Beberapa persiapan teknis yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: pertama, persiapkan pemimpin atau gembala selanjutnya. Yang kedua, persiapkan juga pelayan pendukungnya, misal gitaris dan WL. Yang ketiga, persiapkan juga tempat atau rumahnya sehingga tidak kesulitan dalam mencari tempat FA. Yang keempat,
Perhatikan saat membagi anggota FA. Misalnya, bisa dilihat dari kedekatan area rumahnya atau dari kedekatan anak-anak FA dengan siapa dia lebih dekat dan terbuka. Mungkin bisa juga diatur yang sudah berkeluarga dengan yang belum berkeluarga. Jadi, jangan dipisah supaya tidak muncul kendala baru. Ya, yang kelima, sesekali boleh mengadakan FA gabungan, tapi jangan terlalu sering, karena hal ini akan membuat malas saat berpisah lagi. Ya, dan yang terakhir yang paling penting adalah sertakan Tuhan dalam proses ini. Doakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memimpin dan mempersiapkan lebih lagi buat multiplikasi FA nantinya. Tuhan memberkati.